Oke, sekarang kita akan coba membongkar Realme C2 ya. Penyakitnya apa ini guys? Ini CD-nya retak, ini masih ada segel dari tokonya, jadi dari online ya. Mati total guys. Nah, ini casannya coba kita cek dulu. Di sini normal ya, nyala tuh, ada tegangan. Di sini dia dicas nggak nyala ya. Jadi yang rusak itu apakah USB-nya ya, konektor charger USB-nya, apakah fleksibel, apakah baterai ya. Jadi sejam 2 jam pun nggak ada reaksi. Maka dari itu kita langsung saja, ini udah nggak ada SIM-nya ya, ini masih segel dari toko yang jual HP-nya. Sebelumnya dia nyala guys. Ini casingnya masih presisi, kita cari celah dulu ya. Coba kita cari celah dulu guys. Di sini kita akan coba dibongkar. Lumayan keras ya. Untungnya ini kuku batok ya, jadi ini standar nih yang batok. Jadi buat alat kayak gini nyongkel enak ya, nggak kerasa sakit. Sebagian backdoornya udah pada retak. Oke, ini udah kebuka guys. Tombol-tombolnya ada yang lepas. Ini tombol power di sini kita taruh. Jadi penyebabnya apa? Oke, kita bongkar dulu baut-bautnya. Jadi rusaknya baterai atau konektor ya. Oke, kita percepat aja, menyingkat waktu ya, karena buat upload sama rekam itu makan waktu. Kalau dilihat dari baut-baut pada bagian mesin atas ini, bautnya udah sebagian udah ganti, juga masih ada yang kosong ya. Jadi sepertinya udah pernah dibongkar. Ini baut-baut kita copot, kita lanjut lepas. Kita taruh dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ini bautnya udah gantian. Kemudian di sini 1 2 3 bautnya nggak ada ya. Apakah yang rusak ininya? Coba kita lihat dulu guys. Ini antena kita copot dulu ya, kita periksa dari bawah dulu ya, karena di cas nggak ada reaksi. Apakah rusak IC powernya, kepanasan. Di sini kunci nih. Oke, kita tarik, kita lihat dulu, karena kayak sedikit oblak ya untuk konektornya saya rasa, tapi nggak tahu ini beneran normal apa enggak konektornya, karena namanya HP rusak itu butuh analisa yang banyak dan kuat ya. Di sini kan kayak oblak ya, bisa dijilat pakai lidah juga bisa di sini. Sepertinya ini nggak masuk, udah dites. Coba kita semprot dulu, kita bersihkan dulu. Jadi kalau dicas nggak bisa, coba yang ringan-ringan dulu ya. Kita semprot pakai kontak cleaner ya guys. Tujuannya supaya steril
debu-debu ataupun karat korosi bisa hilang juga gitu. Dilihatnya ini masih original, masih ada stiker barcode-nya. Kita lihat dulu untuk congkel-congkel pada bagian apa namanya, bagian dalamnya apakah ada kotoran atau tidak. Ini kita lihat dulu tuh, masih ada kotorannya tuh, ada kotoran. Tadinya mau live cuman sinyal internetnya kurang bagus, kalau malam baru bagus. Ini pagi hari jam 6:30 saya oprek-oprek. Kalau kontak liner dia cepet ya keringnya. Jadi di sini ada arus, di sini nggak ada ya. Saya cek pakainya lidah. Oh, sudah ada guys, sudah ada. Sekarang kita bongkar untuk pada bagian baterai mesin ya. Sudah ada, jadi konektor ini masih normal ya. Yang tadi dicurigain oblad, kita bongkar ke atas, apakah bekas servisan apa tidak ya, apa hanya sekedar ganti baterai, karena baut dan bautnya itu beda-beda dan 3 biji itu kosong ya, dijual minus LCD ya, sama slot simnya nggak ada, sama tombolnya nggak ada dia guys. Yang belum like dan klik subscribe silahkan subscribe guys, bantu ya biar kami semangat. Kalau ada yang ngelik kan berarti oh video saya berguna, bermanfaat, bikin lagi bang yang lain gitu. Oke, kita buka. Set, kita buka. Nanti next bongkar Huawei ya. Ini baterainya, apa baterainya yang kendor ya. Kita buka dulu aja nanti, karena gampang banget dilem kan nih guys, keras ya. Kita kasih semprotan cairan ya, kita semprot di area sini untuk membuka baterai ya. Ini gaya original 2019 baterainya ya. Perjuangan buka baterai ngadu hati-hati karena LCD-nya sudah retak ya. Tuh, dapat guys. Jadi untuk membongkar baterai seperti itu caranya ya. Set, set, set. Nah, tuh. Baterainya udah rada sedikit benjol-benjol ya, atau kembung. Ini mesinnya masih segel kaleng ya guys. Oke, kita akan ukur tegangan baterai menggunakan power supply. Jadi apakah baterainya yang soak, tidak mau dicas, ataupun fuse-nya putus, ataupun soket konektornya kendor ya. Jadi kalau nanganin handphone mati total ya wajib analisa dulu ya, pengisiannya bagus enggak. Kita buka dulu, baterainya masih ori ya, belum dibongkar kayaknya ini. Sekarang kita bongkar. Mudah-mudahan sih berhasil, penyakitnya ketemu ya. Ini yang disebut adalah analisa. Analisa itu
ya perkiraan kerusakannya apa gitu kan. Jadi belum tentu itu pasti ya, namanya analisa, menganalisa ya, memeriksa. Kita copot aja untuk ininya yang kuning ya, lakban kuningnya guys. Set. Oh, masih ori baterainya ini guys. Belibet-belibet, melilit-melilit ya kalau masih ori itu. Alat tembak saya belum punya ya, karena servisan di rumah. Kita bengkokkan dulu. Nah, kita buka semua guys. Set. Kemudian kita lanjut cari kutub plus dan kutub min ya. Ini plus, ini min, ada tulisannya. Kita off kan dulu power supply nya untuk mengukur tegangan. Jadi mengecek tegangan tanpa multitester juga bisa ya kalau untuk baterai. Ini prof positif, ini negatif 3,4 guys. Coba kita charging dulu ya. Set. Kita cas dulu, kita taruh dulu baterainya. Ampere masih aktif. Selanjutnya kita fokus ke unitnya lagi sambil nunggu dicas ya, apakah fleksibelnya yang kendor. Soalnya ini kan ada busa ya, kalau bawaan pabrik tuh ada busanya. Nah yang ini tuh nggak ada nih guys, ini nggak ada. Ini katanya karet, ini busa, ini LCD, ini bot bawah. Kita pasang lagi, ini kita pasang lagi. Nah selanjutnya kita pasang lagi untuk konektor, papan konektor chargernya kita pasang lagi. Untuk karetnya nanti aja. Oke, kita pasang untuk ininya, fleksibelnya ya. Kita akan ukur menggunakan multitester ya. Yang dana kita pasang biar nggak ribet ya. Sambil nunggu kita pasang, kita analisa pada bagian jalur sini ya, VBAT, voltase baterai. Oke, ini sepertinya udah kerat nempel. Lanjut kita tes volt, setting 20 volt ya. Kemudian kita pasang cek prof. Satu lagi kita pasang. Kita akan analisa jalur VBAT ya, VBAT masuk. Oke, kita pasang lagi untuk chargernya. Di sini kita pasangkan colok. Set. Nah, kita tracker pengisian karena ini matinya itu tidak bisa dicas ya, tidak bisa dicas. Kita cek dari sini dulu. 167 0 0 0. Tegangannya kecil ya. Tegangan yang masuk itu rendah ini guys. Tegangan yang masuk sangat rendah ini.
Nah ini udah keluar ya, takutnya konektornya yang bermasalah. Ini kalau dibalik diambil jalur sini dia ada, kadang timbul kadang enggak nih. Tuh ada ya, 4 volt. Kita coba di sini. Ya kan di sini tegangannya nggak ada nih. Waduh, berarti permasalahannya bisa jadi di area mesin ya. Nah, jalur bawah dia mengisi tuh, nggak ada voltase yang keluar di sini guys. Kita cek untuk bagian sini, kita cek apakah ada. Oh, rendah ya. Rendah guys. Kita cek pada bagian sininya. Kenapa nggak keluar nih guys? Ini 5 volt ya. 5 volt. 5 volt ya. Kita pasang lagi. Konektor normal ini ya. Kita lidah dulu, pakai lidah dulu guys. Ini ternyata jalur dari sini ke sini tuh tidak connect ya guys. Untuk konektor connect, sini nggak connect. Kita coba lihat apakah udah nambah. Waduh, belum nambah guys. Kita lanjut part 2 aja. Ini masih 35, masih lama ya.